Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Selasa 6 September 2022, Pekan Biasa ke-23. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 6 ayat 1 sampai 11, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama hari ini mengkritisi kehidupan jemaatnya di Korintus. Apa yang dikritisi oleh Rasul Paulus? Saudari dan saudara yang terkasih, kehidupan bersama dalam sebuah persekutuan tidak selalu baik-baik saja, tidak selalu nyaman. Sering terjadi percecokan, sering terjadi salah paham, sering terjadi tindakan-tindakan ketidakadilan, dan lain-lain sebagainya. Itulah yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Korintus. Yang dikritisi adalah cara penyelesaian yang diambil oleh jemaat di Korintus itu. Menurut hemat Paulus, itu tidak Kristiani. Karena apa? Karena mereka justru ketika ada persoalan di antara mereka meminta orang lain sama sekali untuk menyelesaikan persoalan itu. Bukan tidak boleh, tetapi ada lebih baik menurut anjuran Paulus. Bahkan itu yang Paulus pertanyakan. Seharusnya mengambil orang yang berhikmat di antara persekutuan itu untuk menyelesaikan persoalan mereka. Kenapa? Orang yang percaya, yang ada dalam persekutuan itu, mempunyai semangat yang sama, mempunyai roh yang sama. Karena itu pasti penyelesaian yang disampaikan akan bernafaskan semangat dan roh yang sama, seperti jemaat di Korintus pada umumnya. Berbeda kalau yang menyelesaikan persoalan adalah yang lain di luar jemaat, belum lagi yang memiliki semangat dan roh yang berbeda. Saudari dan saudara yang terkasih, poin yang kedua yang juga dikritisi oleh Paulus adalah ketika seseorang menuntut keadilan bagi dirinya, tapi justru pada saat yang sama orang yang menuntut keadilan bagi dirinya juga bertindak tidak adil kepada orang lain. Artinya apa? Orang seperti itu hanya menuntut haknya untuk memperoleh keadilan, tetapi dia justru bertindak tidak adil kepada sesamanya yang hidup bersama dia dalam sebuah persekutuan. Saudari dan saudara yang terkasih, Paulus mengharapkan supaya ketika terjadi persoalan di antara orang yang percaya kepada Kristus, mesti mencari sesama orang yang memiliki iman yang sama untuk menyelesaikan persoalan itu. Sehingga ketika persoalan itu mau diselesaikan, semua itu akan diselesaikan dalam semangat dan roh yang sama seperti yang diajarkan oleh Kristus. Karena itu, dalam antifon pembuka pada hari ini dalam pelayanan Kristi, itu ditegaskan oleh Paulus kepada jemaatnya di Kolose, supaya mereka yang telah menerima Kristus harus berakar dan hidup di dalam Kristus. Maksudnya, segala sesuatu yang menjadi persoalan dalam kehidupan bersama dalam sebuah persekutuan di antara orang-orang yang percaya kepada Kristus, mereka semua harus menyelesaikan persoalan itu dengan semangat yang diajarkan oleh Kristus. Saudari dan saudara terkasih, kita pasti hidup dalam sebuah persekutuan. Pasti. Dalam bentuk apa saja, di tingkat apa saja. Entah itu dalam komunitas kategorial, kelompok kategorial, ataupun dalam hidup berkeluarga, dalam lingkungan, dalam wilayah, dalam kehidupan bermasyarakat, RT, RW, dan seterusnya. Kita diminta ketika ada persoalan di antara kita, terutama dalam persekutuan orang-orang yang percaya, carilah orang-orang yang percaya lainnya untuk menyelesaikan persoalan itu.
supaya persoalan itu diharapkan dapat diselesaikan dengan cara-cara Kristiani, cara-cara sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Dan yang kedua, kita diminta untuk jangan hanya menuntut hak kita, untuk mendapat keadilan misalnya, untuk diperlakukan baik misalnya, sementara kita sendiri berlaku tidak adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Saudari dan saudara terkasih, baiklah kita menata kehidupan kita yang seimbang. Kita menaruh harapan supaya orang memperlakukan kita dengan baik, tapi kita sendiri juga dituntut untuk memperlakukan orang lain dengan baik. Sementara dalam bacaan Injil, kita mendengar bagaimana Yesus berdoa semalam suntuk sebelum dia memanggil ke-12 rasulnya. Yang menarik bagi saya adalah Yesus memilih dari antara murid-muridnya untuk menjadi 12 rasul. Ada kata murid, ada kata rasul. Saudari dan saudara terkasih, para rasul itu dipilih dari antara murid-murid Yesus. Kita bertanya untuk kehidupan kita. Dalam mengikuti Yesus, apa kita masih pada level murid-murid atau sudah pada level menjadi rasul? Tuhan memberkati.